Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini Allah masih memberikan kesehatan juga waktu luang atau kesempatan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kembali bahasan-bahasan kita tentang masalah fikih ibadah ini. Tentu hari ini kita akan menyambung bahasan yang sudah tertunda pada waktu yang lalu, di mana pada waktu yang sudah lalu kita telah membahas tentang 3 hal yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat diminta oleh orang yang sholatnya oleh Nabi dianggap tidak sah. Saat itu orang tersebut, sebagaimana pada bahasan yang lalu, dia memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu. Wahai Rasulullah, demi diri engkau yang diutus oleh Allah dengan membawa kebenaran, saya tidak bisa melaksanakan lebih baik dari yang telah tadi saya lakukan. Gitu. Nah, pada saat itu Rasulullah mengatakan, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu tsumma istaqbilil qiblat fakabbir tsumma qra ma tayassara ma'aka minal qur'an tsumma rka hatta tatma'inna raki'an tsumma rfa hatta ta'tadila qa'iman tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan tsumma rfa hatta ta'tadila jalisan tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Nah, jadi mengatakan seperti itu. Lain kali kata Nabi kepada orang itu, kalau engkau atau jika engkau mau melaksanakan sholat, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian takbir. Nah, setelah takbir kemudian baca Fatihah, sebagaimana para pendapat ulama pun begitu. Yang dimaksud summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an itu, maka bacalah surat Al-Fatihah. Kemudian setelah baca surat Al-Fatihah, ruku. Setelah ruku kemudian i'tidal. Setelah i'tidal kemudian sujud yang pertama, kemudian bangkit, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua. Nah, kita sudah bahas itu dulu, ada 7 gitu kan. Nah, tapi dalam prakteknya ternyata dari yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan lain, ada 3 hal yang oleh Nabi saat itu kepada orang tersebut tidak diberitahukan, tidak diucapkan. Nah, apa ketiga hal itu? Ketiga hal itu yaitu masalah doa iftitah, kemudian isti'adzah, kemudian baca surat setelah Al-Fatihah gitu.
Nah, tentang masalah doa iftitah kita sudah membahasnya. Nah, sekarang tinggal kita bahas tentang masalah isti'adzah. Nah, jadi kalau kita menggunakan keterangan-keterangan lain, ternyata di dalam sholat itu, setelah seseorang yang sholat itu menghadap ke kiblat kemudian bertakbir, nah kemudian membaca Al-Fatihah, bertakbir kemudian membaca doa iftitah gitu. Nah, setelah membaca doa iftitah itu masuk kepada bacaan Al-Fatihah. Nah, sebelum Al-Fatihah itu dibaca, maka terlebih dahulu membaca isti'adzah, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ucapan itu, bacaan itu oleh Nabi tadi tidak diberitahukan, tidak diajarkan kepada orang tadi, orang yang istilah para ulama itu al-musi'u sholatuhu, itu tidak diajarkan oleh Nabi. Nah, tapi dalam prakteknya Nabi melaksanakan. Nah, bagaimana tentang permasalahan itu? Nah, permasalahan isti'adzah ini, nah, kita akan ungkap kedudukan yang sebenarnya itu bagaimana isti'adzah di dalam sholat. Ikhwatul iman rahimakumullah, tentang masalah isti'adzah di dalam sholat itu, dalil pertama adalah dalil yang sifatnya umum. Hal itu kita bisa melihat di dalam Al-Quran. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an, maka jika kamu membaca Al-Quran, fasta'in, maka meminta perlindunganlah kamu, billahi, dengan nama Allah, minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang dilaknat. Nah, ayat ini merupakan ayat yang jelas, ya, ayat yang jelas bahwa kita apabila mau membaca Al-Quran itu diperintahkan untuk beristi'adzah, ya, untuk beristi'adzah, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian timbul pertanyaan, tapi masalahnya kalau kita hanya melihat kepada ayat yang tadi, nah ayat itu kan bersifat umum, dalam arti ayat itu tidak hanya ditujukan kepada orang yang sholat, bahkan seolah-olah tidak ada kaitan dengan orang yang sholat. Itu kan hanya menyatakan fa idza qara'ta, jika kamu akan membaca Al-Quran. Jadi jika kamu akan baca Quran, ini kan tidak dibatasi apakah di dalam sholat atau di luar sholat, gitu. Jadi itu kan hanya perintah kalau kita membaca Al-Quran, maka diperintahkan untuk beristi'adzah. Nah, artinya apa? Artinya harus ada dalil yang jelas bahwa isti'adzah ini harus dilakukan di dalam sholat. Nah, kalau misalkan kita mencari dalil yang jelas bahwa isti'adzah harus dilakukan di dalam sholat, tentu tidak hanya atau tidak bisa hanya menggunakan dalil yang tadi. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, memang ada dua hal, ya, dari keterangan yang tadi. Keterangan yang tadi itu, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Memang ayat itu tidak mengindikasikan itu dilakukan bagi orang yang sedang sholat. Ayat itu tidak ditujukan kepada orang yang sholat. Ayat itu ditujukan kepada siapa saja
yang akan membaca Quran, apakah dia itu di luar sholat ataupun di dalam sholat, gitu. Nah, apakah ada ketentuan bahwa di dalam sholat itu harus membaca isti'adzah? Nah, tentu berkaitan dengan hal ini kita bisa melihat sebuah keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud, yaitu dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila shalah, apabila beliau berdiri melaksanakan sholat, kata Abu Sa'id, istaftaha, beliau membaca doa iftitah. Nah, tentu membaca doa iftitah ini setelah takbiratul ihram. Tidak mungkin baca doa iftitah takbiratul ihramnya belum, itu tidak mungkin. Kenapa? Lantaran tadi kan sudah ada dalil, idza qumta ila sholati fa asbigil wudu'a tsumma staqbilil qiblata fakabbir. Gitu. Sebab apa? Awal mula yang namanya sholat itu adalah takbir. Gitu. Nah, jadi oleh Abu Sa'id disebutkan, Nabi itu apabila berdiri melaksanakan sholat istaftah, beliau itu membaca doa iftitah. Kemudian kata Abu Sa'id, tsumma yaqulu, setelah beliau selesai membaca doa iftitah, selanjutnya Nabi mengatakan, a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, maka berdasarkan dalil inilah kita berkeyakinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau membaca doa, sebelum beliau membaca Al-Fatihah, terlebih dahulu beliau itu membaca isti'adzah. Maka sekarang jelaslah kedudukan membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, ini berdasarkan dalil dan keterangan yang pasti. Pertama, dalil umum, yaitu ayat yang tadi, fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Dan kemudian yang kedua adalah dalil yang mengindikasikan, mengisyaratkan ke situ, yaitu yang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi itu apabila beliau sholat, beliau membaca doa iftitah. Setelah selesai doa iftitah, beliau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, perlu diingat juga bahwa ungkapan isti'adzah itu ada dua. Jadi ada ungkapannya agak panjang, ada juga yang pendek. Kalau yang pendek, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sampai di situ. Kalau yang panjang, a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, harus yang mana yang harus diucapkan itu? Terserah yang mana saja. Dua-duanya juga sama, ya. Walaupun kalau Imam Asy-Syafi'i itu lebih cenderung membaca isti'adzah itu yang pendek tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Lantaran kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu lebih serupa dengan Al-Qur'an. Lantaran dalam ayat tadi disebutkan fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bentuk isti'adzahnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Bagaimana dengan ucapan isti'adzah yang kedua? Yang isti'adzah yang kedua pun itu merupakan berdasarkan dalil, berdasarkan keterangan. Artinya berdasarkan nas hadis di mana Nabi mengatakannya seperti itu, yaitu a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim
min hamzihi wa nafthihi. Iwatu iman sekalian, ada yang menarik dari ungkapan ayat tadi. Ada sebagian, ya malah kalau yang saya baca dari kitab-kitab itu katanya kalau ulama-ulama zahiriyah itu, ya ulama-ulama ahlu zahir itu memandang bahwa membaca isti'adzah itu harus dilakukan setelah membaca Quran. Itu. Kenapa seperti itu? Lantaran melihat zahir dari dalil. Itu kan di dalam dalilnya disebutkan fa'idza qara'ta. Nah, kan qara'ta itu qara'a itu kan fi'il madhi. Jadi fa'idza qara'ta, jika kamu telah membaca. Nah, jadi melihat ya zahir dalil itu menggunakan bentuk kata kerja lampau, maka ahlu zahir itu berpandangan bahwa isti'adzah itu harus dibaca. Kapan? Setelah baca Quran. Sebab dalilnya juga fa'idza qara'ta, jika kamu telah membaca. Begitu. Satu. Alasan kedua, kata para ulama ahlu zahir, bahwa ibadah itu justru yang harus kita lebih peka dalam ibadah sesudah melaksanakan ibadah. Jadi ibadah itu yang harus betul-betul kita perhatikan, bukan ketika mau melaksanakan saja, bukan ketika sedang melaksanakan saja, tapi justru yang harus diperhatikan ibadah itu ketika kita selesai melaksanakan ibadah. Kenapa? Lantaran setan ya, dalam mengganggu, membinasakan, merusak ibadah manusia itu tidak kenal putus asa. Jadi setan itu kalau kita mau melaksanakan ibadah, setan ganggu. Kalau kita sedang melaksanakan ibadah, setan masih juga mengganggu. Nah, bagaimana kalau kita sudah melaksanakan ibadah? Ternyata setan tidak putus asa dengan sudah kita melaksanakan ibadah. Justru setelah kita selesai melaksanakan ibadah, setan semangat lagi mengganggu untuk merusak ibadah kita. Bagaimana setan bisa mengganggu ibadah yang sudah kita lakukan? Kata para ulama, setan memasukkan ke dalam hati seseorang abid, ke dalam hati seorang yang beribadah itu ujuban, sifat ujub. Nah, sehingga tidak sedikit kan orang yang setelah melaksanakan ibadah, baik itu sholat, baik itu infak, baik itu haji, ada sifat ujub. Setelah dia sholat tahajud malam-malam ya, selesai sholat tiba-tiba dia sambil duduk itu, wah, terlintas dalam pikirannya, wah kayaknya malam ini cuma saya nih yang paling bagus, orang lain mah pada tidur, saya mah sudah selesai melaksanakan sholat. Nah itulah ujub itu. Atau misalkan seorang dermawan, dia mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan segala macam, setelah selesai dia membagikan infak, sedekah dan segala macamnya, terlintas dalam pikirannya, kayaknya di daerah ini orang kaya cuma saya yang baik. Saya buktinya barusan sudah menghabiskan harta saya untuk zakat, untuk infak. Nah itu yang disebut ujub. Nah kemudian ibadah haji, apalagi ibadah haji, banyak kita temukan orang setelah ibadah haji dia pakai peci putih, kemudian orang-orang tidak menegur dengan sebutan Pak Haji, dia marah. Nah ini gambaran sebagai perbuatan ujub yang tentu ini adalah gangguan dari setan kalau kita tidak menyadari. Nah itu sebabnya ahlu tauhid itu berpendapat bahwa isti'adzah dilakukan sesudah membaca Quran, gitu, dengan dua alasan yang tadi. Ibadah iman rahimakumullah memang bisa dipahami, tapi permasalahannya berkaitan dengan masalah ibadah, kita tidak bisa hanya menggunakan ya semata-mata pikiran. Gitu. Dalam ibadah itu kita harus mengikuti sunnah. Juga kita harus mengikuti ulama-ulama yang lain, jumhur ulama dalam memahami ayat yang tadi. Nah ternyata kalau kita mengikuti kepada sunnah, jelas tidak ada satupun keterangan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristi'adzah setelah
membaca Al-Quran. Itu kan tidak ada, belum pernah kejadian. Misalkan Nabi itu membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu enggak ada kejadian. Justru Nabi itu membaca isti'adzah dulu, kemudian membaca Al-Quran. Nah, jadi yang mana yang harus kita ikuti? Ya yang ini, yang diajarkan oleh Nabi, yaitu beristi'adzah itu sebelum membaca Al-Quran, bukan sesudah membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu para ulama dalam hal ini memberikan penjelasan kepada kita. Apa penjelasannya? Kata para ulama, sekalipun dalam ayat tadi di situ digunakan fi'il madhi bentuk kata kerja lampau, tapi maknanya makna mustakbal gitu. Maknanya makna fi'il mudhari. Jadi fa idza qara'tal Qur'an bukan jika kamu telah membaca Quran, bukan begitu maknanya, tapi jika kamu akan membaca Al-Quran. Gitu. Jadi bukan telah tapi akan. Nah, apakah satu ayat yang fi'il madhi maknanya mudhari itu? Ternyata kalau kita buka ya di dalam keterangan-keterangan bukan satu, banyak sekali. Termasuk tadi urusan sholat, idza qumta ila sholat, itu kan menggunakan fi'il madhi. Idza qumta, jika kamu telah sholat. Nah, jadi setelah sholat baru wudu. Bukan begitu, wudu dulu, setelah wudu baru sholat. Nah, iman rahimakumullah, satu hal lagi yang penting yang harus dipahami. Nah, apakah membaca isti'adzah di dalam sholat itu harus diulang-ulang? Mengingat kita melaksanakan sholat tiap rakaat membaca Quran, tiap rakaat membaca Fatihah. Apakah setiap membaca Fatihah pada rakaat kedua, ketiga, dan keempat, kalau 4 rakaat, isti'adzah itu harus dibaca juga? Nah, dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa memang kalau kita melihat sepertinya harus seperti itu, ya. Sepertinya bahwa isti'adzah itu harus dibaca setiap kali baca Quran. Tapi kembali lagi kepada ketentuan yang lain, di mana sunnah menyatakan, ya, sunnah menyatakan. Yang dimaksud sunnah di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mencontohkannya ternyata isti'adzah hanya dibaca pada rakaat pertama saja. Nah, sedangkan pada rakaat yang lain, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat yang keempat, sekalipun kita membaca Al-Fatihah, sekalipun kita membaca ayat lain, Al-Quran yang lain misalkan, ya, surat lain maksudnya, maka tidak perlu lagi isti'adzah dibaca. Nah, dari mana kita tahu dan berkesimpulan seperti itu? Nah, kita berkesimpulan seperti itu berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha minar raq'ati tsaniyati istaftahal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin walam yaskut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit dari rakaat yang pertama, beliau memulai bacaannya itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jelas dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa pada rakaat yang kedua Nabi tidak membaca doa iftitah, juga tidak membaca isti'adzah, tapi langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin, yang tentu dibaca
ya dari awal, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ikhwatul iman sekalian, itulah masalah yang berkaitan dengan isti'adzah ya. Mudah-mudahan apa yang saya uraikan ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Nah, tentu dalam hal ini masih banyak hal-hal yang kurang, dan mudah-mudahan saja kalau memang ada yang dirasa kurang, bolehlah memberikan saran ataupun kritik ya, tapi yang tentunya yang bersifat membangun ya. Terima kasih, kita cukupkan saja sampai di sini ya. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.